Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita membahas soal aborsi. Kalau kemudian kita telah dari awalnya begitu ya, aborsi ini kan hukumnya haram ya Kiai. Hukumnya, prinsip dasarnya prinsip haram. dasarnya haram. Iya. Nah, mengapa demikian Kiai? Karena dia menghilangkan nyawa orang. Jadi kita harus ingat ya para pemirsa, bahwa ketiga janin itu sudah ada di dalam kandungan ibu dan di dalamnya sudah ada ruhnya, maka dia sejatinya adalah manusia. Ketika kemudian diaborsi atau dengan cara apapun dihilangkan kesempatan hidupnya, itu sama dengan kita melakukan pembunuhan di dalam agama. Oleh karena itu Al-Quran pun ketika membahasakan aborsi itu kan juga menggunakan kata-kata membunuh. Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Kenapa jangan dibunuh? Khosyata imlaq, karena takut kelaparan. Nah, membunuh itu kan dalam bahasa ini, kapan orang itu dikatakan membunuh? Kalau dia menghilangkan nyawa orang lain. Janin setelah 40 hari atau setelah 120 hari, itu bergantung madhab yang meyakini apa ini 40 hari ada ruhnya, atau setelah 120 hari itu kita anggap dia sebagai makhluk hidup yang sempurna. Kalau kemudian kita hilangkan nyawa dia, maka kita kan menghilangkan nyawa orang lain. Dan itu hukumnya haram. Nah kalau sebelum 40 hari kan tadi kita katakan. Kalau sebelum 40 hari itu boleh dilakukan. Tetapi ada alasannya ini. Harus ada alasan yang dibenarkan. Tentu kalau saya yang ditanya itu agama. Kalau yang ditanya itu adalah pelaku kesehatan, itu dibenarkan oleh undang-undang satu negara. Jadi di situ kita akan lihat nanti apakah ada alasan yang kemudian bisa diterima oleh agama bahwa janin ini tidak bisa terus berkembang di rahim ibunya. Kalau alasannya bisa kita terima, maka boleh dilakukan. Nanti yang melakukan pun ada syarat-syarat tertentu itu Mbak Eva. Misalnya kalau pertanyaannya bolehnya karena apa? Faktor yang paling utama di dalam agama itu adalah kesehatan ibu. Karena ibu ini kan hidup nih, sempurna. Sementara janin ini punya kemungkinan hidup, punya kemungkinan juga tidak hidup. Walaupun di dalam rahim ibunya. Tanpa dilakukan apa-apa kan tidak sedikit ada janin yang meninggal di kandungan ibunya. Maka di sini kehidupan yang paling pasti ini kan ibunya. Sementara anaknya ini masih mungkin. Maka yang pasti itu tidak boleh dikalahkan oleh yang mungkin. Maka faktor utama ini kesehatan ibu. Saya pernah ditanya, ada ibu yang punya penyakit TBC akut, sudah berat sekali, tidak mungkin ini janin diteruskan karena membahayakan nyawa ibunya. Maka kalau semua dokter ahli mengatakan ini tidak bisa terus hamil, mengandung, maka janinnya itu boleh digugurkan dengan alasan keselamatan dan kesehatan ibu. Nah, kalau membahayakan nyawa ibunya itu setelah yang tadi Kiai katakan waktunya lebih dari 40 hari usia kandungannya atau lebih dari 120 hari, apakah memang itu juga itu masih boleh, itu boleh dilakukan, Kiai? tetapi bukan dengan niatan membunuh janinnya, tetapi dengan niatan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Contohnya begini Mbak Eva, ketika dalam peristiwa yang sudah mau lahir, ini kadang-kadang dokter tanya sama saya, Pak, ini bagaimana? Kenapa dok? Kalau kita selamatkan ibunya, anaknya yang meninggal. Kalau kita selamatkan anaknya, ibunya berisiko kehilangan nyawa. Maka saya nggak boleh tuh Mbak Eva bilang, ya dok selamatin ibunya, korbankan anaknya. Nggak boleh juga saya katakan, selamatkan anaknya, korbankan ibunya. Tapi saya akan berkata kepada dokter, dokter lakukan apa yang mungkin dokter lakukan berdasarkan ilmu yang dokter miliki. Kalau nanti setelah tindakan yang dokter lakukan berakibat kepada hilangnya nyawa salah satu di antara dua mereka, itu tidak ada unsur pembunuhan. Karena itu sedang berikhtiar menyelamatkan keduanya. Tetapi kalau dalam rangka penyelamatan sesuatu yang lebih pasti, itu mengakibatkan hilangnya nyawa yang satu dan itu sudah dibenarkan secara medis, ya itu tidak
masuk unsur dalam artian aborsi. Oke. Tetapi itu adalah sedang berusaha menyelamatkan masing-masing dari ibu dan anak, kemudian salah satunya wafat. Oke, artinya berdasarkan pertimbangan Iya, medis begitu ya Kiai ya. pertimbangan medis. Kalau agama Iya. akan mengikuti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah 120 hari tadi Iya, Kiai, iya. kemudian ditemukan bahwa ternyata janin yang ada di dalam tubuh seorang perempuan itu mengalami cacat, Cacat. Kiai. Nah, itu apakah masih diperbolehkan untuk Oke. aborsi? Sebelum menjawab ini, saya ingin memberikan gambaran kepada para pemirsa ya, bahwa untuk menentukan hukum boleh atau tidaknya aborsi, itu ada dua parameter utama dalam agama. Oke. Yang pertama hukum darurat, yang kedua hajat. Hajat itu kebutuhan. Darurat itu, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang haram, maka ini berimplikasi kepada hilangnya nyawa seseorang. Melakukan aborsi itu haram. Tapi kalau tidak saya lakukan, maka nyawa ibu yang pasti hidupnya ini akan hilang. Itu namanya saya berhadapan dengan kondisi darurat. Ya kan? Nah, ada satu lagi dalam agama, itu namanya hajat. Hajat itu di bawahnya darurat. Hajat itu hanyalah kebutuhan. Artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan, saya akan mendapatkan kesulitan yang relatif berat untuk saya jalani. Oleh karena itu pertanyaan Mbak Eva tadi, itu bisa dilihat dari dua ukuran tadi. Kalau ini disepakati oleh semua dokter, ini cacat yang membuat hidupnya itu akan menjadi sulit, ya, ini mungkin cacat genetika, Iya. Eva. Nanti mengakibat penyakit komplikasi yang berkepanjangan. Nah, yang seperti ini ulama, bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu boleh dilakukan yang namanya aborsi. Tapi mohon maaf, Ya. ya, kalau misalnya cacatnya itu hanya jarinya yang tidak sempurna, tangannya yang tidak sempurna, itu tidak dikatakan sampai pada derajat darurat dan tidak juga sampai pada derajat hajah. Oke. Nih, jadi kalau darurat tadi, kalau saya boleh gambarkan, Ya, yang seperti apa kalau begitu yang darurat itu yang mungkin mungkin kelainan genetika yang mengakibatkan orang ini nanti punya penyakit berat di kemudian hari yang berkepanjangan. Oke. Misalnya paru-paru, potensi kanker yang berakibat komplikasi berat, hajat misalnya, jantung, begitu ya, ya, Kiai ya. hajat misalnya, mohon maaf, ada bayi yang lahir dalam keadaan kembar, kemudian nempel jasadnya, lahir di satu daerah yang terpencil, yang kemudian salah satunya itu memiliki penyakit yang tidak pasti, tapi diprediksi bisa mengena kedua-duanya. Nah, ini hajat. Hajat ini harus melalui dokter. Kalau kata dokter, ini diaborsi saja Pak, ini berat ke depannya. Tapi kalau kata dokter yang satu, oh enggak, ini normal bisa, nanti besar bisa kita pisahkan. Atau setelah lahir. Maka yang kayak gini nggak boleh dilakukan yang namanya aborsi. Oke, nah ada satu pertanyaan lagi Kiai, Iya. bagaimana kemudian apabila janin yang dikandung itu dari seorang perempuan yang tidak menginginkan janinnya, Oke. misalnya menjadi korban Tindak kekerasan tindak seksual. kekerasan seksual atau apa saja nih Nah, Kiai ini misalnya? Mbak Eva harus saya lurusin dulu nih. Kalau tidak dikehendaki karena perzinaan, hamil di luar nikah, maka hukumnya haram untuk dilakukan aborsi. Ya, karena kalau ini nanti halal, ini akan merusak moral hazard yang tidak bisa kita bayangkan. Iya. Nah, bagaimana kalau korban tindak kekerasan seksual atau mohon maaf ya, bahasanya lebih mudah tindak perkosaan. Maka ulama mengatakan dalam rentang waktu ada pendapat sebelum 40 hari, sebelum 120 hari dengan rekomendasi nih dari ahli medis. Misalnya psikolog, ini kan ketika ada tindakan kekerasan seksual, ini mengakibatkan trauma yang berkepanjangan enggak? Kalau mengakibatkan trauma berkepanjangan, kebencian, sehingga nanti kalau dia melihat anaknya, masa lalunya bangkit kembali, atau dia kehilangan nih, rasa keibuan kepada anaknya. Berdasarkan rekomendasi para medis, ini sebaiknya digugurkan, maka agama membolehkan. Tetapi dalam rentang usia kehamilan antara 40 sampai 120 hari. Nah, 40 sampai 120 hari itu mutlak artinya Kiai ya. Mutlak, Setelah 120 itu sudah tidak boleh. Kecuali yang membahayakan nyawa tadi, Mbak Eva. Kalau yang membahayakan nyawa itu namanya menjaga
kehidupan. Hifdzun nafsi, menjaga hidup, itu dalam Islam prioritasnya di atas menjaga agama. Nih, jadi kalau dulu nih logikanya, zaman Nabi, itu orang Islam yang lemah-lemah, itu dipaksa untuk keluar dari Islam atau menghina Nabi dengan ancaman tindakan kekerasan, maka mereka kemudian mencela Islam. Itu dibolehkan oleh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah, asal nyawa mereka selamat. Nah, kalau mencela Nabi saja demi keselamatan nyawanya di masa itu dibolehkan. Apalagi sekarang kan, kalau itu nanti menjaga keberlangsungan anak keturunan, keluarga dan sebagainya, itu boleh dilakukan. Oke, baiklah Kiai. Baiklah, kita akan lanjut lagi Kiai, tapi kita akan break lagi, kita akan bahas topik selanjutnya. Ini kita akan bicara soal jodoh, mencari jodoh lewat aplikasi online Kiai. Nah, ini bagaimana hukumnya? Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.